Saya sering diklaksonin orang, cuman gara-gara saya dengan istri saya, nih istri saya yang ini nih, supaya kenal dulu istri saya. Ini, pokoknya di ruangan ini paling cantik deh, menurut saya. Ini, ya menurut saya. Gara-gara apa? Gara-gara kami ini kemanapun pergi, begitu lihat orang, kemarin lihat ada orang jualan sayur, sudah sepuh, mana hujan, udah, ya, berhenti. Kita nggak beli sayurnya, udah sayurnya bagikan aja, pokoknya udah, ya, dibayarin aja sayurnya semua. Dan bahagianya luar biasa saat melihat beliau tersenyum. Dan saya juga nggak butuh sayur. Lah, baru aja orang kerja di rumah, Pak, BHCF. Tenang kayak siang ayam ngintun. Tahu-tahu udah 3 karung aja. Bukan hanya beras, segalanya, botolnya. Jadi ternyata hidup itu gratis semuanya kalau kita sudah bisa letting go, sudah bisa melepaskan semuanya, tidak ada rasa khawatir. Makanya saya bilang kalau ada orang ke rumah, maaf ya, ini teman-teman dari sini ke rumah, silakan kalian di rumah ada beras, ambil beras. Saya tidak pernah ngumpetin rezeki di rumah, tidak pernah dimasukkan ke gudang gitu, nggak pernah. Biarkan beras itu kelihatan supaya kalau orang yang butuh bisa minta. Ternyata semakin terbuka semacam itu, semakin banyak yang datang. Itu hukum alam. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita menerima. Gratis hidup itu kalau kita sudah bisa membuka kerannya. Maaf ya, kalau susah, beras aja susah, ada masalah dengan dirimu. Ada masalah di sini. Belum melepaskan. Karena kita terjebak oleh kesenangan untuk mengumpulkan, tidak mau melepaskan, makanya kita tidak akan pernah bahagia sepanjang hidup seperti itu. Nih saya kasih tahu, orang-orang yang melanggar hukum alam hidupnya mementingkan diri sendiri, jauh dari bahagia, cepet tua, banyak penyakit. Saya tahu sih, siapa-siapa di sini yang begitu saya tahu. Bahkan kita makan makanan tidak ada hasil tanaman kita sendiri, bukan? Betul? Bunda, mau makan buah nanam dulu? Makan rambutan nanam dulu? Makanya saya di sana tuh di kebun, ya di kebun di Jelekong itu. Setiap ada yang ngasih bibit sama saya, langsung saya tanam. Subuh-subuh saya tanam. Kenapa? Saya belum tentu memetik buahnya. Karena saya sadar, saya hari ini mendapatkan buah dari hasil tanaman orang. Makanya saya nanam sebanyak-banyaknya. Siapa saja yang metik, udah nggak usah dipikirkan. Coba kalau semua kita, aduh saya kalau nanam kelapa, umur saya 70. Kelapa 10 tahun. Gak jadi deh. Kenapa? Ya nanti kalau saya yang nanam, orang lain yang metik. Rugi dong saya. Orang yang tipe-tipe kayak gitu, aduh, stroke. Sudah bisa ditebak penyakitnya apa, sudah bisa ditebak. Bahkan sekarang saya tuh udah dikasih tahu ya oleh semesta, orang penyakitnya ini pribadinya begini, orang penyakitnya itu pribadinya begini. Aduh, itu sudah berbanding lurus, itu tidak salah lagi. Makanya sekarang ada yang namanya pengobatan holistik.
Mengobati sesuatu bukan di akibatnya, sebabnya diobati, sebabnya. Ya, obat itu hadirin hanya meniadakan rasa sakit, tidak menyembuhkan penyakit. Karena sumber penyakitmu secara fisik yang namanya simptom psikosomatis itu sebetulnya masalahnya karena jiwa kita kotor, mental kita amburadul. Masalah kita sebenarnya di situ. Kontribusi dari itu 75% terhadap penyakit fisik. Makanya yang sakit-sakit fisiknya udah 2 aja perlu perbaiki. 1, jiwanya dibersihkan. 2, mentalnya diperbaiki. Itu saja. Cara berpikirnya diubah. Saya jamin 75% sehat. Banyak penyakit. Ya, oke.